Assalamualaikum para tetua, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya, amin. Jumpa lagi bareng alurku, yang akan menemani kalian semua dengan cerita-cerita menarik seputar Donghua. Oke, langsung aja ke ceritanya. Kamu tidak akan ingin melihat aku benar-benar berada dalam keadaan putus asa. Saat itu terjadi, aku bisa melakukan apapun bahkan tanpa memikirkan resiko masa depan dan namaku di dunia kultivasi, katanya dengan nada penuh ancaman. Qin San tersenyum mengejek mendengarnya. Dia yakin, pria tua ini kemungkinan ingin mengancamnya dengan berusaha meledakkan diri. Dia sudah pernah meminimalisir ledakan seseorang yang berada di alam agung tingkat 9 saat kultivasinya masih berada di alam agung tingkat 7. Di alamnya saat ini, Qin San yakin bisa melakukan hal yang sama pada kultivator alam mulia tingkat 2 bahkan yang lebih tinggi. Apa kamu kira aku akan peduli dengan ancamanmu? Berani muncul di sini, seharusnya kamu sudah memikirkan dengan baik resikonya. Tenang saja, aku akan menyampaikan semua yang kamu alami hari ini pada klanmu saat aku memasuki kawasan kalian, kata Qin San dengan nada mencemooh. Wei Heng hanya bisa menggerutu kemudian kembali mengalirkan energi dari dantiannya ke pedang patah di tangannya. Sayangnya, dia tidak bisa lagi memaksimalkan kekuatan pedang suci ini karena energinya terkuras oleh pertarungan sebelumnya, serta pada energi pembatas yang melindunginya dari hawa panas yang terus-menerus menyiksanya. Sesaat kemudian, dia mulai bergerak begitu cepat dengan bilah pedang patah yang sudah menunjuk ke depan. Qin San tersenyum lalu mengeluarkan busur yang pernah didapatkannya dari Jiu Fu. Qin San sebenarnya pernah ingin mengembalikan busur ini ke Jiu Kang, saat tahu jika busur ini sebenarnya harta warisan klan Jiu dari kakeknya, Min Jiangwu pada ayah Jiu Kang. Namun Jiu Kang tidak ingin menerimanya. Dia ingin Qin San menyimpan busur itu hingga mereka menginjak dunia langit. Jiu Kang ingin Qin San menyerahkan sendiri busur itu pada Patriark Jiu. Wei Heng menyipit melihat busur yang ada di tangan Qin San. Apalagi saat Qin San mulai menarik tali busur itu, aura penekanan dari busur spiritual itu menyeruak ke arahnya. Senjata ini bukan senjata tingkat suci, batinnya. Dia akhirnya kembali memilih mengibaskan pedangnya dalam jarak yang belum terlalu dekat dari tempat Qin San sedang melayang. Energi pedangnya menyeruak layaknya ombak yang menyapu pantai. Qin San juga melepaskan tali busur di tangannya dan menghasilkan anak panah energi yang begitu banyak. Anak panah energi ini bergerak lurus ke depan membawa aura yang menakutkan. Wush! Duar! Duar! Ledakan menggema begitu anak panah energi yang berada di posisi depan mulai tersapu oleh energi pedang patah milik Wei Heng. Sayangnya, energi pedang milik Wei Heng hanya bisa menghancurkan puluhan anak panah energi yang dilepaskan busur di tangan Qin San. Saat ledakan pertama, Wei Heng kembali mengedarkan pandangannya mencari celah dari teratai api yang sudah mengurung lokasi pertarungannya dengan Qin San. Namun Qin San benar-benar sudah mengisolasi area itu dengan puluhan ribu teratai api yang menyala dengan energi api Sin-Sin. Tatapan putus asa terlihat dari sinar mata Wei Heng saat melihat masih ada ratusan anak panah energi yang kini melaju ke arahnya. Dia memasukkan kembali pedang patah yang ada di tangan kanannya ke cincin ruangnya. Tangannya kemudian bergerak seperti sedang melakukan teknik khusus dengan kedua jempol tangan yang saling bertemu. Qin San yang melihat aksi Wei Heng menyipit. Dia belum tahu apa yang sedang dilakukan pria paruh baya ini. Perubahan nampak jelas di tubuh Wei Heng saat dia menggigit bibirnya sendiri hingga berdarah kemudian meneteskan darah itu kedua jempolnya yang masih saling bertemu. Rambutnya yang awalnya hitam menjadi putih. Bola matanya ikut mengalami perubahan. Energi negatif terserap ke arah Wei Heng setelah perubahan itu. Qin San menyipitkan mata melihat semua perubahan itu. Apalagi saat tubuh pria tua ini terlihat tumbuh lebih besar. Baju yang digunakan Wei Heng robek akibat tubuhnya yang membesar membuat pria tua ini bertelanjang dada. Sisik aneh secara perlahan juga mulai terlihat tumbuh di wajah bahkan di seluruh tubuhnya. Kamu yang memaksaku melakukan ini. Kalian semua akan mati.
teriak Wu Yiheng dengan nada terdengar mencoba menahan sakit. 5 utusan klan tersembunyi dalam yang melihat perubahan pada Wu Yiheng nampak berwajah pucat. Apa? Tetua Wu Yiheng ternyata memiliki teknik terlarang itu. Jangan-jangan teknik itu masih diajarkan di klan Wui, kata utusan klan Li. Dia tahu persis apa yang dilakukan Wu Yiheng adalah teknik terlarang yang ada di klan tersembunyi. Teknik ini awalnya dikembangkan oleh salah satu anggota klan tersembunyi yang kemudian membentuk kelompok khusus dengan merekrut anggota klan lain sebagai anggotanya. Mereka bahkan sempat mendominasi di klan tersembunyi sebagai kelompok independen dengan tidak terikat dengan satu klan manapun. Pembasmian kelompok itu juga dikenal sebagai peristiwa berdarah. Dulunya ada lebih dari 30 klan yang menempati kawasan klan tersembunyi dalam, namun akibat kelompok yang membudidayakan teknik terlarang ini, beberapa klan akhirnya musnah dihancurkan oleh mereka. 28 klan tersembunyi yang tersisa akhirnya menyatu untuk membunuh satu persatu anggota klan mereka sendiri yang tergabung dalam kelompok itu. Hal itu membuat populasi di kawasan klan tersembunyi sempat mengalami penurunan drastis setelah peristiwa itu. Wu Yiheng sedikit demi sedikit mulai kehilangan kesadaran. Teknik ini tidak hanya merubah bentuk tubuh, bahkan jiwa pengguna ikut tercemari dengan masuknya energi negatif yang jauh lebih banyak ke pusat energi mereka. Saat energi negatif ini mengalir ke lautan kesadaran pengguna, mereka akan mulai kehilangan kontrol pada diri mereka sendiri. Tidak ada lagi lawan dan kawan, mereka hanya menandai jiwa dengan energi yang sama dengan mereka. Hal itulah yang membuat teknik ini dilarang digunakan lagi di kawasan klan tersembunyi. Selain sangat mematikan, masa aktif teknik ini juga terbilang cukup lama saat sudah mulai diaktifkan. Orang yang menggunakan teknik ini juga tidak dapat lagi kembali seperti semula. Mereka seakan kecanduan dengan darah dan selalu mencari mangsa dalam periode waktu tertentu. Bunuh! Teriak Wu Yiheng kemudian meluncur ke depan dengan tatapan yang tak lagi seperti sebelumnya. Pandangannya benar-benar kosong. Tubuh besarnya melayang ke arah Qin San yang mencoba menelisik dengan jelas kekuatan yang terkandung dalam teknik terlarang yang saat ini digunakan oleh Wu Yiheng. Panah energi yang dihasilkan busur tingkat mulia yang ada di tangan Qin San bergerak menghantam tubuh Wu Yiheng yang sudah ditumbuhi sisik sebagai media pertahanannya. Teknik terlarang ini membuat Wu Yiheng sama sekali tidak merasakan sakit akibat benturan panah energi. Meskipun proses pengaktifan teknik terlarang miliknya belum sempurna, namun anak panah energi milik Qin San belum berhasil membunuhnya. Lubang terlihat di beberapa tubuhnya, namun berkat teknik terlarang itu, generasi pada tubuhnya sangat cepat. Luka-luka itu tertutupi dengan cepat oleh sisik yang terus berkembang luas menutupi seluruh tubuhnya. Cui, teknik rendahan dari neraka muncul di dunia bawah. Suara jiwa sarung pedang dewa terdengar jelas di benak Qin San. Hal itu membuat Qin San sedikit lebih tenang. Apalagi dari nada bicara jiwa sarung pedang dewa ini, dia seakan sangat meremehkan teknik terlarang yang sekarang digunakan oleh Wu Yiheng. Pedang hitam yang terlihat kusam dan tidak menakutkan sama sekali terlihat di tangan Qin San. Tatapannya tajam menatap Wu Yiheng yang melayang jauh di depannya dengan tubuh besar dan sisik di seluruh tubuhnya. Penampakan pria tua itu saat ini sangat menakutkan. Dia bahkan lebih terlihat menyerupai iblis dibanding kultivator manusia. Kalian benar-benar hama di dunia bawah. Menganggap diri terhormat, tapi kalian malah menggunakan sebuah teknik murahan yang berafiliasi dengan iblis, kata Qin San dengan nada mencemooh. Energi padat mengalir dari dantiannya ke pedang dewa yang ada di tangannya. Tidak ada kekhawatiran sama sekali di wajahnya. Qin San begitu yakin dengan pedang dewa. Komentar jiwa sarung pedang ini bahkan terdengar sangat merendahkan teknik terlarang yang saat ini dijalankan oleh Wu Yiheng. 5 utusan klan tersembunyi dalam yang melihat Wu Yiheng hanya bisa berwajah masam. Bahkan mereka pun memilih tak akan lagi mendekati Wu Yiheng. Dengan mode Wu Yiheng saat ini, dia tak akan lagi mengenali rekannya. Niat membunuhnya akan tertuju pada siapapun yang ada di dekatnya. Bilah pedang dewa di tangan Qin San mulai berubah warna yang awalnya berwarna hitam kini berubah menjadi warna merah pekat.
Cahaya merah ikut menyeruak dari pedang dewa itu. Qin San menyipit kemudian meluncur ke arah Wu Yiheng yang masih terlihat diam sambil berteriak sekeras-kerasnya. Biarkan dia menyempurnakan tekniknya. Aku juga ingin melihat sekuat apa teknik dari neraka ini saat diperagakan oleh manusia di dunia bawah. Suara jiwa pedang dewa terdengar menghentikan ayunan pedang Qin San. Dia akhirnya memilih kembali melayang diam dengan tatapan yang tak lepas dari Wu Yiheng. Sesaat kemudian, tubuh Wu Yiheng bergeliat kemudian berteriak sekeras-kerasnya. Teriakannya bahkan lebih mirip auman binatang iblis. Penguasa agung ras binatang iblis benua Beichun, emosi Zi yang mendengar teriakan Wu Yiheng bahkan merasa raungan pria tua ini jauh lebih menakutkan dari raungannya sendiri yang merupakan binatang iblis. Sial! Dari mana orang-orang ini mendapat teknik terkutuk seperti ini, kata emosi Zi sambil mendengus. King Long yang melayang di sampingnya hanya mendesis sebentar kemudian kembali memfokuskan pandangannya pada 5 utusan klan tersembunyi dalam yang terlihat berwajah masam. Sejak Wu Yiheng menggunakan teknik terlarang itu, mereka juga tetap mencari celah untuk melarikan diri. Sayangnya semua jalan untuk meninggalkan tempat ini tertutup dengan teratai api milik Qin San. Sama dengan Wu Yiheng, mereka juga kesulitan mendekati ribuan teratai api ini. Hawa panas yang dibawa oleh teratai api ini serasa menusuk hingga tulang mereka. Membuat kelima orang ini hanya bisa terbang kembali mendekat ke arah Jiu Kang dan yang lainnya. Sementara itu, Wu Yiheng terlihat sudah tenang. Tatapannya tajam ke arah Qin San dengan niat membunuh yang membumbung tinggi. Tidak ada lagi kata yang terucap dari mulutnya. Bahkan Qin San tidak bisa melihat cahaya kehidupan dari sinar mata pria tua ini. Seluruh bola mata Wu Yiheng sudah berwarna hitam tanpa cahaya sedikit pun. Qin San melayang diam dengan pedang dewa yang memancarkan cahaya merah di bilahnya. Tulangnya juga mengalami transformasi, gumam Qin San saat melihat beberapa tulang Wu Yiheng menonjol keluar setelah mengaktifkan teknik terlarang itu. Wu Yiheng mulai menerjang ke depan dengan tinju terkepal. Kecepatannya jauh meningkat dari sebelumnya. Mata Qin San menyipit sambil mencoba mengukur peningkatan pada Wu Yiheng setelah menggunakan teknik terlarang ini. Sepertinya teknik ini hanya meningkatkan kekuatan penggunanya satu tingkat alam kecil. Sungguh sia-sia, kata Qin San. Tapi daya tarung mereka akan meningkat jauh melebihi dari sebelumnya. Karena dengan menode saat ini, dia tidak lagi memiliki rasa takut di dalam diri mereka. Jiwanya sudah dikuasai oleh energi negatif. Bahkan jika kamu melukainya, dia tidak akan mengendurkan serangannya. Setiap lukanya hanya akan meningkatkan keganasan pengguna teknik ini. Kamu harus menuntaskan pertarungan dengan pengguna teknik terlarang dari neraka dengan satu serangan. Jika tidak, kamu mungkin akan mengalami kesulitan menghadapi mereka. Suara jiwa pedang dewa kembali terdengar di benak Qin San mengingatkannya tentang kelemahan dan kelebihan pengguna teknik terlarang seperti yang dilakukan Wu Yiheng. Qin San mengangguk pelan, kemudian mulai mengangkat pedang dewa. Saat ini, Wu Yiheng sudah berjarak beberapa siku dari posisinya melayang. Tinju besar pria tua itu terayun membawa hembusan energi negatif yang menerpa Qin San. Bagi kebanyakan kultivator, bahkan hanya dengan hembusan energi negatif ini, mereka akan langsung mengalami tekanan yang luar biasa. Namun tidak dengan Qin San yang memiliki pohon kehidupan di dunia baru lautan kesadarannya. Energi dari pohon kehidupan itu melindunginya dari pengaruh buruk energi negatif. Swoosh! Kepalan tangan Wu Yiheng sudah sangat dekat dari tubuh Qin San. Salah seorang utusan klan tersembunyi dalam yang masih sempat melihat itu tersenyum mencibir. Dia tahu jelas bagaimana kuatnya tinju seseorang yang menggunakan teknik terlarang ini. Belum lagi sisik yang melindungi tubuh penggunanya tak akan terpengaruh hanya dengan senjata spiritual suci. Pemuda ini terlalu ceroboh. Dia akan mati dalam kesombongannya. Dia tidak tahu bagaimana kuatnya dan menakutkan teknik terlarang yang sekarang diaktifkan tetua Wui, batin utusan klan tersembunyi dalam itu. Begitu kepalan tangan Wu Yiheng sudah sangat dekat, Qin San ikut mengayunkan pedang dewa ke arah tubuh Wu Yiheng.
Bibir atasnya terangkat melihat pria tua ini malah mengarahkan pukulannya ke arah bilah pedang dewa. Srek, duar, duar. Bilah pedang dewa dengan cahaya merah yang menyelimutinya membelah tubuh besar Wui Heng layaknya kertas kemudian meledakkan tubuh menjijikkan itu. Pedang dewa benar-benar membakar dan menghanguskan tubuh Wui Heng tak tersisa. 5 utusan klan tersembunyi dalam yang menyaksikan itu terpaku dalam diam. Ini pertama kalinya dia melihat seseorang membunuh pengguna teknik terlarang itu hanya dengan satu serangan. Bahkan saat pembersihan yang dilakukan oleh klan tersembunyi dalam pada anggota mereka yang memiliki teknik terlarang ini, para pelindung klan harus mengeluarkan banyak usaha. Pemuda ini, dia menggunakan pedang tingkat apa? Dia bahkan menghancurkan tubuh tetua Wui hanya dengan sekali ayunan pedangnya. Gumam utusan dari klan Shen dengan tatapan tak percaya. Sayangnya, keterkejutannya tidak berlangsung lama. Jiu Kang sudah muncul di depannya membawa ayunan tinju yang dilapisi energi yang begitu pekat. Duar, duar. Pria tua itu hanya bisa mengangkat pedangnya kemudian menghalangi pukulan Jiu Kang. 4 rekannya yang lain berbalik dengan tatapan penuh waspada. Sejak tadi, mereka terus-menerus dibuat kerepotan oleh Jiu Kang. Pemuda ini lebih banyak diam dan membiarkan San Jiazi, Xiao Fan, Han Sang dan yang lainnya menyerang sementara dia selalu saja mencari kesempatan untuk melancarkan serangan tiba-tiba. 5 utusan klan tersembunyi dalam keadaan sulit setelah Wui Heng mati di tangan Qin San. Meskipun Qin San hanya melayang tenang dan tidak ikut campur lagi dalam pertarungan mereka dengan Jiu Kang dan yang lainnya, tetap saja kelimanya tidak bisa lagi mengimbangi kekuatan Jiu Kang, Han Sang, Xiao Fan dan San Jiazi. Belum lagi kehadiran penguasa Qinglong, penguasa emosi Zi, Qin Baihu dan Qin Jinlong. Satu persatu dari mereka mulai mengalami luka serius dalam serangan silih berganti dari Jiu Kang bersama yang lainnya. Hingga 2 orang di antara mereka lagi-lagi mati karena terkaman Qinglong dan emosi Zi. 3 pria tua yang tersisa adalah mereka yang berada di alam mulia tingkat 1. Tahu keselamatan mereka mulai terancam seperti halnya 4 rekan mereka yang sudah mati. Ketiga orang ini memilih menyerah dengan mengajukan negosiasi pada Qin San yang melayang tenang di kejauhan. Ketiganya yakin jika pemimpin orang-orang dan binatang spiritual serta binatang iblis yang sedang dihadapinya adalah pemuda yang tadi membunuh Wui Heng. Apa yang Anda inginkan untuk bisa melepaskan kami? Kata salah satu dari pria tua itu mencoba bernegosiasi dengan Qin San. Mendengar itu, Qin San mengangkat tangannya memberi kode pada Jiu Kang dan yang lainnya untuk menghentikan serangan mereka. Mudah saja, kalian cukup memberitahuku di mana jalan masuk ke kawasan yang kalian sebut wilayah klan tersembunyi dalam, jawab Qin San dengan singkat. Dia sebenarnya sudah meminta kloningannya untuk mencari jalan masuk ke kawasan klan tersembunyi dalam. Namun dalam waktu yang cukup lama, kloningannya sama sekali tidak bisa menemukan jalan itu. Apalagi kloningan ini hanya memiliki kekuatan tubuh yang mumpuni tanpa kekuatan jiwa yang tinggi layaknya tubuh aslinya. Membuat kloningannya kesulitan membongkar rahasia menuju kawasan klan tersembunyi dalam itu dengan hanya mengandalkan indera spiritualnya saja. 3 pria tua itu nampak saling melirik. Permintaan Qin San tentu saja sesuatu yang sangat berat bagi mereka. Jika mereka memutuskan memberitahu rahasia memasuki kawasan klan tersembunyi mereka akan dicap pengkhianat oleh orang-orang mereka sendiri di dalam kawasan klan tersembunyi dalam. Situasi sulit terasa bagi 3 orang ini. Mereka diperhadapkan dalam pilihan yang sulit, antara selamat dalam situasi berbahaya saat ini atau membongkar rahasia memasuki kawasan klan tersembunyi dengan resiko akan dicap pengkhianat bahkan oleh klan mereka sendiri. Ketiganya sama sekali tidak peduli, jika hanya mereka yang menerima resiko cap pengkhianat itu, namun orang terdekat mereka di klan masing-masing akan terbawa dalam masalah ini. Sepertinya akan sulit bagi kami memenuhi permintaan itu. Memberitahumu soal jalan masuk ke kawasan klan tersembunyi dalam sama saja dengan menarik orang-orang terdekat kami dalam jurang kematian. Apa tidak ada pilihan lain yang bisa kamu berikan pada kami? Tanya pria tua dari klan Li dengan tatapan penuh harap. Qin San tersenyum mendengar itu.
Pilihan kalian hanya satu, memenuhi permintaanku dan kalian akan tetap hidup tapi menjadi budakku atau kalian mati dengan jiwa yang tak akan pernah lahir kembali. Kata Qin San dengan nada yang terdengar santai. Namun tiga pria tua ini tidak ada yang menganggap kalimat Qin San sebagai sesuatu yang datar, melainkan ancaman nyata yang kejam. Ketiganya menyipitkan mata dengan dahi berkerut. Anak muda, jangan keterlaluan. Jika tidak bahkan langit akan menimpahkan bencana untukmu, kata pria tua dari klan Sen. Qin San kembali tersenyum mendengarnya, lalu kembali berkata dengan santainya, bahkan Kaisar Langit pun akan mati di tanganku, bagaimana mungkin langit akan membawa bencana untukku, katanya. Kalimatnya terdengar angkuh di telinga tiga pria tua ini. Namun tidak dengan Jiu Kang, Xiao Fan dan San Jiazi. Mereka bertiga tahu betul dendam Qin San pada Kaisar Langit saat ini. Tiga pria tua itu hanya bisa menggeretakkan gigi mereka kemudian kembali memaksimalkan energi di senjata spiritual mereka. Melihat reaksi ketiga pria tua itu membuat Jiu Kang, King Long, Emo Shizi, Han Sang, San Jiazi dan Xiao Fan kembali bergerak dengan energi yang bergelora di senjata mereka. Mulut King Long kembali terbuka lebar. Kemudian api perunggu mulai terlihat menyala di ujung lidahnya. Sejak tadi, King Long sama sekali belum pernah menggunakan api perunggu yang menjadi senjata paling mematikan miliknya. Kali ini dia ingin mengakhiri pertarungan ini lebih cepat setelah mendengar tiga pria tua ini menolak memenuhi permintaan Qin San. Gruoh, cukurukuk, Qin Jinlong yang melayang di samping King Long mulai meraung kemudian disusul dengan perubahan pada warna sisiknya yang semula berwarna emas menjadi warna hitam. Pewaris naga leluhur ini mulai sangat ahli menggunakan bakatnya layaknya naga leluhur. Meskipun sejauh ini, dia baru bisa merubah dirinya dalam tiga warna yakni emas, hitam dan merah. Api hitam juga mulai terlihat menyala di ujung lidah Qin Jinlong. Dua naga itu kemudian secara bersamaan memadatkan api bawaan mereka dalam bentuk bola besar yang semakin lama semakin membesar. Apa yang dilakukan keduanya tidak sama dengan kebanyakan binatang spiritual yang hanya bisa memadatkan energi. Keunggulan klan naga karena memiliki senjata bawaan dalam diri mereka layaknya api bawaan ini. Saat King Long dan Qin Jinlong melepaskan dua bola api dari mulut mereka, Qin Baihu juga mulai menghilang dari tempatnya semula melayang tenang. Jiu Kang dengan cambuk di tangannya ikut bergerak ke arah tiga pria tua dari klan tersembunyi dalam. Diikuti San Jiazi dan Xiao Fan. Han Sang melayang diam sambil melepaskan kibasan tongkat spiritual di tangannya. Sedangkan Emo Shizi mengekor di belakang Jiu Kang bersiap melepaskan serangan kejutan. Tiga pria tua utusan klan tersembunyi dalam itu hanya bisa menggeretakkan gigi mereka sambil terus memaksimalkan energi pada senjata spiritual mereka. Ketiganya tahu, ini kemungkinan akan menjadi kesempatan terakhir mereka, apakah bisa meloloskan diri dari tempat ini atau tidak. Tetua Sen, Tetua Nuan, daripada menghadapi mereka, kita sebaiknya mencoba daya tahan tubuh kita untuk menghancurkan teratai-teratai api itu kemudian pergi dari sini, kata tetua dari klan Li. Dua pria tua lainnya setuju dengan saran itu. Salah satu dari mereka kemudian mencoba memperlambat gerakan bola api milik King Long dan Qin Jinlong serta Jiu Kang dan yang lainnya yang melayang di belakang dua bola api besar. Dia mulai mengibaskan pedang spiritual suci di tangannya ke arah dua bola api besar yang terbang beriringan. Energi pedangnya menyeruak ke arah dua bola api dengan warna berbeda. Duar, duar, ledakan besar menggema saat energi pedang tadi menghantam bola api hitam milik Qin Jinlong. Sayangnya serangan tetua tadi hanya menghancurkan bola api hitam kemudian energi pedangnya ikut menguap. Bola api perenggu milik King Long masih melaju diikuti Jiu Kang dan yang lainnya di belakangnya. Dua utusan klan tersembunyi dalam yang masih belum melepaskan serangannya memilih berbalik badan kemudian menerjang ke arah teratai api milik Qin San yang mengurung pergerakan mereka untuk meninggalkan tempat ini. Duar, duar, ledakan besar menggema begitu ayunan senjata spiritual dua anggota klan tersembunyi dalam itu menghantam ratusan teratai api di depannya. Di kejauhan Qin San tersenyum mengejek melihat aksi kedua pria tua itu.
Dia dengan santainya kembali menggerakkan teratai api lainnya menutup celah yang terbentuk dari serangan tetua tadi. Bahkan jika keduanya masih dalam kondisi puncaknya, mereka akan butuh usaha berkali-kali lipat untuk menghancurkan seluruh teratai api itu. Apalagi saat ini, keduanya sudah dalam situasi energi yang terkuras akibat pertarungan berlarut-larut dengan Jiu Kang dan yang lainnya. Tiga pria tua itu hanya bisa melayang diam dengan wajah masam. Mereka tidak pernah membayangkan, menerima misi meninggalkan kawasan klan tersembunyi dalam dan memasuki dunia luar nyatanya adalah misi paling berbahaya yang pernah mereka terima. Saat ketiganya melayang terpaku sambil berpikir cara melepaskan diri dari situasi sulit ini, tubuh besar Qin Baihu melayang dari ketinggian dengan cakar yang sudah terbuka. Srek! Satu pria tua dari klan Luan kini tertancap di cakar Qin Baihu. Dua rekannya hanya bisa menatap kecelakaan rekan mereka dengan wajah penuh penyesalan. Mereka tidak bisa melakukan apa-apa selain hanya bisa kembali menyalurkan energi yang tersisa di dantian mereka untuk bertahan. Sayangnya, keduanya juga akhirnya menyusul kematian dua lainnya dengan kondisi yang sama mengerikannya. Jiwa ketiganya ikut dihancurkan dengan api hitam milik Qin Jinlong yang membuat ketiganya tidak akan pernah bisa dilahirkan kembali. Qin San, Jiu Kang, San Jiazi, Qin Baihu dan yang lainnya mulai melayang turun lebih rendah mendekati cahaya kubah dari formasi pelindung suci tingkat 9 yang sebelumnya didirikan Qin San untuk melindungi kota Yanengxian. Semua orang di dalam kota menatap mereka dengan wajah terkejut. Tak ada satupun dari mereka yang percaya dengan hasil pertarungan barusan. Bahkan pelindung agung Sekte Bumi, Fuyong bersama Patriark Jua dan Patriark Jiao menatap kedatangan Qin San dan yang lainnya dengan wajah terperangah. Tak ada satupun korban dari pihak mereka dari konfrontasi yang barusan terjadi dengan pihak dari para pria yang mengaku dari klan tersembunyi dalam. Padahal dalam ribuan tahun semua kultivator dunia bawah selalu menganggap jarak mereka dengan orang-orang klan tersembunyi dalam antara langit dan bumi. Namun sekarang, mereka disuguhkan fakta. Jika muncul kekuatan baru di dunia luar yang bahkan menantang langsung kekuatan yang selama ini mereka anggap tak tergapai oleh mereka. Siapa pemuda ini sebenarnya? Sepertinya, dia yang ingin dinobatkan sebagai penguasa tunggal di dunia bawah, kata seorang patriark klan dari salah satu kota yang dulunya dalam kawasan perlindungan Sekte Gunung Dewa. Pria tua di sampingnya ikut mengangguk pelan dengan tatapan yang melekat pada Qin San yang sudah melayang lebih rendah memasuki formasi pelindung diikuti San Jiazi, Xiao Fan, Han Sang dan yang lainnya. Sepertinya, dia yang membantu tiga sekte mengalahkan kekuatan Sekte Langit dan Sekte Gunung Dewa yang dipimpin oleh para manusia dari dunia langit itu. Terlalu banyak cerita yang berkembang tentang pemuda ini, kata pria tua di samping patriark klan itu. Fuyong, Patriark Jiao dan Patriark Jua menyambut Qin San dengan membungkukkan sedikit badan mereka. Ketiganya memang menganggap Qin San kuat, namun mereka tidak pernah menduga Qin San bahkan bisa mengalahkan seorang kultivator alam mulia tingkat 2 tanpa kesulitan sedikit pun. Itu artinya, pemuda ini belum mencapai batasannya saat bertarung tadi. Selamat Kaisar Qin. Sepertinya Anda bahkan sudah melampaui kultivasi kami bertiga, kata Fuyong dengan wajah penuh harap. Qin San bisa menebak maksud pria tua ini. Dia yakin, Fuyong sudah bisa menebak penyebab San Jiazi, Han Sang dan Xiao Fan bisa meruntuhkan batasan kultivasi dunia bawah karena dirinya. Apalagi saat ini, dia sama sekali tidak menarik aura alam mulia dari tubuhnya membuat semua orang bisa merasakannya dengan tekanan pada jiwa mereka. Qin San sengaja melakukannya demi membangun dominasinya di depan ribuan perwakilan semua kekuatan benua Sanggu ini. Meskipun di tempat ini belum ada perwakilan dari kekuatan benua Nanyang dan benua Yanchun, namun Qin San tahu betul. Kekuatan yang berkumpul di alun-alun kota di bawahnya bahkan bisa menghancurkan seluruh kekuatan di dua benua itu. Sehingga dia perlu memperlihatkan dominasinya di benua ini. Terima kasih Tetua Fu, kata Qin San sambil mengangguk dan tersenyum ke arah Fuyong. Dia tidak menanggapi berlebihan ucapan selamat Fuyong. Dia tidak ingin pria tua ini mengajukan permintaan dan pertanyaan lanjutan padanya.
Setelah itu dia menoleh ke Patriark Jua dan Patriark Jiao. Jika ke Fuyong, Qin San masih tersenyum, berbeda dengan kedua pria tua ini, Qin San hanya mengangguk pelan. Silahkan Kasiar Qin, waktunya penobatan, potong San Jiazi yang langsung meminta Qin San untuk terbang lebih rendah ke arah panggung utama yang masih berdiri kokoh di tengah alun-alun. Qin San mengangguk kemudian melayang rendah dan mendarat di atas panggung. Para tetua dari 3 sekte dan 3 klan yang ada di atas panggung membungkukkan tubuh mereka saat Qin San mendarat sempurna. Tidak ada lagi di antara mereka yang berani menyimpan sedikit pun keraguan pada Qin San. Bahkan sejak memenangkan perang, sebenarnya masih ada di antara para tetua ini ragu dengan keputusan akan menjadikan Qin San sebagai penguasa mutlak dunia bawah. Hanya saja tidak ada di antara mereka yang mau menantang keputusan seluruh pelindung agung sekte dan 3 patriark klan tersembunyi luar. Namun melihat hasil pertarungan barusan, membuat semua keraguan itu mulai menguap dari dalam diri mereka. Tidak ada lagi tetua dari 3 sekte dan 3 klan tersembunyi luar yang masih melayang. Mereka semua mendarat di alun-alun dan sebagian di atas panggung sejak Qin San sudah berdiri di atas panggung. Di langit sisa ada Jiu Kang, Long Xiyu, King Long, Emo Shizi, Qin Baihu dan Qin Jinlong. Setelah mendarat di panggung, San Jiazi maju beberapa langkah ke depan kemudian melanjutkan prosesi yang sebelumnya dijedah akibat kemunculan 7 orang dari klan tersembunyi dalam. Aku tidak akan terlalu banyak lagi berbicara. Kalian sudah melihat sendiri bagaimana kekuatan kita yang mereka orang-orang klan tersembunyi dalam sebut sebagai dunia luar, sudah berkembang jauh melebihi ekspektasi kalian semua. Kalian semua pasti sudah mendengar berbagai cerita mengenai seorang pemuda yang membantu kami 3 sekte dalam memenangkan perang lalu. Itu benar, kami dibantu oleh seorang pemuda yang sudah menjadi penguasa di 3 benua lainnya. Benua Yanchun, benua Nanyang, bahkan benua yang selama ini kita sebut sebagai benua liar. Benua Beichun, kata San Jiazi. Setelah mengatakan itu, 2 pelindung agung lainnya, Han Sang, Fuyong dan 3 patriark klan tersembunyi luar ikut melangkah ke depan. Dengarkan, aku San Jiazi, pelindung agung sekte naga surgawi menyatakan tunduk dan mengakui Kaisar Qin sebagai penguasa mutlak dunia bawah. Aku Han Sang, pelindung agung sekte kuil kuno menyatakan tunduk dan mengakui Kaisar Qin sebagai penguasa mutlak dunia bawah. Aku Fuyong, pelindung agung sekte bumi menyatakan tunduk dan mengakui Kaisar Qin sebagai penguasa mutlak dunia bawah. Aku Patriark Klan Xiao, klan tersembunyi luar menyatakan tunduk dan mengakui Kaisar Qin sebagai penguasa mutlak dunia bawah. Aku Patriark Klan Jiao, klan tersembunyi luar menyatakan tunduk dan mengakui Kaisar Qin sebagai penguasa mutlak dunia bawah. Aku Patriark Klan Jua, klan tersembunyi luar menyatakan tunduk dan mengakui Kaisar Qin sebagai penguasa mutlak dunia bawah. 6 pria tua itu satu persatu menyatakan penyerahan diri dan kesetiaan pada Qin San. Tidak ada suara yang terdengar, termasuk dari ribuan utusan kekuatan yang berdiri di alun-alun kota menatap prosesi yang sedang dilakukan 3 sekte dan 3 klan tersembunyi luar. Hanya nafas orang-orang ini yang terdengar penuh hikmat menatap ke atas panggung. San Jiazi, Han Sang, Fuyong, Patriark Xiao, Patriark Jiao dan Patriark Jua kemudian menekuk kaki mereka dan berlutut bersamaan diikuti oleh para tetua lainnya di atas panggung. Panjang umur Kaisar Qin, teriak Han Sang disambut pekikan dari ribuan perwakilan kekuatan benua Sanggu di alun-alun sambil mereka ikut menekuk kaki mereka dan berlutut ke arah Qin San. Roar, gruah, auman Qin Baihu, King Long, Qin Jinlong dan Emo Shizi di atas langit menambah suasana dramatis di kota itu. 3 binatang spiritual dan 1 binatang iblis itu melayang mengitari alun-alun dengan raungan keras mereka. King Long dan Qin Jinlong bahkan melepaskan bola api ke atas langit menciptakan suasana malam itu semakin sakral. Qin San tersenyum kemudian menyapukan pandangannya pada ribuan orang yang kini berlutut ke arahnya. Dia tahu, ini bukan akhir dari perjalanannya di dunia bawah, melainkan ini mungkin awal dari bahaya yang kemungkinan akan menghampirinya.
Orang-orang klan tersembunyi dalam tak akan diam jika mengetahui informasi ini. Belum lagi dia sudah membunuh 7 orang anggota dari kekuatan itu. Cepat atau lambat akan ada kekuatan lain dari klan tersembunyi dalam yang akan keluar mencari keberadaannya. Namun Qin San tidak ingin kekacauan itu terjadi di dunia luar. Dia ingin membawa kekacauan itu memasuki area yang dulu jadi wilayah kekuasaan klan Qin. Bangkitlah semuanya. Mulai sekarang, kesedihan kalian adalah kesedihanku. Masalah kalian adalah masalahku. Kalian semua kini di bawah perlindunganku. Mengganggu kekuatan di benua Sanggu berarti menggangguku, kata Qin San. Dia ingin pesan itu melekat di kepala orang-orang ini. Di bangunan utama di kawasan kediaman klan Wui, seorang pria paruh baya nampak berwajah pucat sambil berdiri di depan bangunan tempat patriark klan Wui bermukim. Masuklah, terdengar suara dari dalam kediaman itu, membuat pria paruh baya yang sudah sejak tadi berdiri diam segera melangkahkan kakinya melewati pintu. Sejak tadi pintu itu sebenarnya tidak tertutup, meski demikian pria paruh baya ini sama sekali tidak berani melangkah masuk tanpa isyarat dari patriark klan Wui, Wui Kuon, yang mendiami tempat itu. Ada apa denganmu? Kenapa wajahmu pucat seperti itu? Apa ada sesuatu yang terjadi di balai jiwa? Tanya Wui Kuon dengan kerutan di wajahnya. Pria paruh baya yang sekarang berdiri di depannya adalah tetua klan Wui yang bertugas di balai jiwa klan Wui. Balai jiwa ini adalah tempat semua anggota klan yang bertugas maupun ingin meninggalkan kawasan klan Wui akan menyimpan potongan jiwanya. Hal ini sekaligus menjadi kontrol klan Wui pada anggotanya yang meninggalkan kawasan mereka. Hal ini pada dasarnya diterapkan oleh semua klan yang ada di kawasan klan tersembunyi dalam. Termasuk kelompok 21 klan yang statusnya di bawah 7 klan terkuat di dalam kawasan ini. Batu jiwa tetua Wui Heng hancur dan tak menyisakan apapun. Bahkan potongan jiwa yang dititipkan di balai jiwa tak tersisa sedikit pun. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi padanya di dunia luar, jawab pria paruh baya itu dengan suara tercekat. Ini pertama kalinya seseorang yang meninggalkan batu jiwa di balai jiwa klan yang menyimpan potongan jiwa mereka hancur menjadi abu, bahkan potongan jiwa di dalamnya ikut hancur. Patriark klan Wui yang mendengar itu menyipit, kemudian meminta pria paruh baya tadi meninggalkan tempat itu. Sementara dia segera berjalan keluar dari kediamannya ke arah belakang. Saat sudah berdiri di taman belakang kediaman patriark, Wui Kuon melayang tinggi meninggalkan kediamannya ke arah paling belakang kediaman klan Wui. Tepatnya di area terlarang klan Wui sekaligus tempat pelindung klan Wui bermukim. Dia mendarat di depan tumpukan batu yang menandai batas wilayah terlarang dengan wilayah luar kediaman klan Wui. Dia bahkan tak perlu bicara, suara pelindung klan Wui terdengar memintanya masuk. Wui Kuon mengangguk kemudian berjalan pelan. Ayah, ada sesuatu yang terjadi pada orang yang kita kirim mencari tahu soal tekanan yang dirasakan para penjaga di batas wilayah klan tersembunyi, kata Wui Kuon langsung menyampaikan tujuannya datang menghadap. Pelindung klan Wui memang ayahnya sendiri yang juga patriark klan Wui sebelumnya. Posisi patriark diwariskan ke Wui Kuon, saat pelindung klan Wui sebelumnya mati menua dan tak bisa lagi memperpanjang usianya karena keterbatasan basis kultivasinya yang tak bisa lagi menerobos lebih tinggi dari alam mulia. Sejak saat itu, Wui Hang mengambil posisi pelindung dan putranya, Wui Kuon mewarisi posisi patriark di dalam klan. Mendengar laporan Wui Kuon membuat wajah pria itu mengerutkan dahinya. Jangan-jangan ada lagi manusia dari dunia langit yang muncul di dunia luar, gumamnya pelan setelah mendengarkan laporan itu. Kumpulkan kembali seluruh patriark klan dan hasut mereka mengambil tindakan. Sepertinya sudah saatnya kita kembali keluar dari kawasan dan menancapkan kekuasaan di dunia luar, katanya. Dia kemudian lanjut bercerita dengan putranya mengenai rencananya. Termasuk meminta Wui Kuon mengirim tetua yang lebih kuat dan mencari keberadaan pemuda yang bernama Jiu Kang. Dia sudah menarik semua informasi dari Xiu Biung yang menjadi budaknya. Termasuk perubahan Jiu Kang pada perang yang terjadi setahun sebelumnya di dunia luar. Pemuda itu harus kamu temukan untuk mengungkap semua misteri ini.
Jika kita lebih dulu menemukan orang yang dicari Pangeran Langit, kita bisa mengambil keuntungan dengan meminta sumber daya dari Istana Langit, kata Wui Hang dengan tatapan serakah. Dia tidak ingin mati sama dengan ayah dan kakeknya karena tidak bisa memecahkan masalah yang membuat mereka kesulitan menerobos ke alam kekosongan. Padahal semua tahu jika di wilayah kawasan klan tersembunyi ini mereka seharusnya bisa mencapai alam kekosongan. Bahkan sampai di alam nirwana. Setidaknya, di puluhan ribu tahun lalu, seseorang dari klan Qin pernah mencapainya. Wui Kuon mulai meninggalkan area terlarang klannya kemudian mengumpulkan para tetua dari klan Wui. Dia melakukan pengaturan agar klan Wui kembali menggunakan haknya untuk mengundang dan mengumpulkan 27 patriark klan tersembunyi lainnya. 6 klan lain yang ikut mengirim orang menjadi utusan ke dunia luar adalah klan-klan yang sangat cepat merespon undangan itu dan menyetujui para patriark untuk kembali berkumpul. Utamanya, 4 dari 7 klan terkuat yang mengalami hal yang sama. Batu jiwa yang disimpan tetua mereka sebelum meninggalkan kawasan hancur tak tersisa. Hal itu membuat keempat klan kesulitan melihat apa yang sebenarnya terjadi dengan orang-orang mereka. Saat hari mulai gelap, 28 pria tua mulai berkumpul di kaki gunung terlarang. Gunung ini disebut gunung terlarang karena tidak ada satupun klan yang diizinkan membangun kediaman mereka di area gunung. Bahkan pertemuan patriark seperti ini, mereka hanya akan berkumpul di satu bangunan yang mereka bangun bersama di kaki gunung. Hanya para pelindung 7 sekte terkuat yang memiliki akses hingga puncak gunung terlarang. Sebenarnya gunung ini dulunya disebut Gunung Qinan saat klan Qin masih menguasai wilayah ini. Mereka bahkan memiliki kediaman di puncak gunung ini. Sebelum terusir dari kawasan ini, sejak 1000 tahun tak ada lagi satu klan pun yang bisa mendominasi sehingga untuk menjaga tidak terjadinya perselisihan antara kekuatan, mereka sepakat untuk menjadikan gunung ini sebagai area terlarang. 7 patriark nampak berdiri paling depan. 21 patriark lainnya menatap mereka dengan wajah penuh tanda tanya. Hanya 7 patriark yang memiliki anggota klan yang tergabung dalam utusan yang dikirim keluar yang tahu apa yang akan dibahas dalam pertemuan ini. Patriark klan Sun, Sun Long menoleh menatap patriark klan Wui, Wui Kuon. Patriark Wui, apa yang membuatmu sampai mengumpulkan kami semua? Kamu bahkan sudah menggunakan hakmu mengundang dalam pertemuan seperti ini 2 kali dalam waktu yang berdekatan, kata Sun Long. Wui Kuon menyipit mendengar kalimat Sun Long dengan nada yang terdengar memprotes pertemuan ini. Karena Patriark Sun sepertinya sedang tidak bisa berlama-lama di sini. Aku akan langsung saja. 7 orang yang kita utus keluar dari wilayah klan tersembunyi sudah mati, katanya. Kalimat itu sukses membuat semua orang yang hadir di situ terbelalak. 3 patriark dari kelompok 21 yang mendapati batu jiwa anggota klannya pecah mengira, hanya anggota klan mereka yang mati. Bagaimanapun pria paruh baya yang mereka kirim menuju dunia luar hanya kultivator alam agung tingkat puncak. Mereka tidak menyangka bahkan utusan yang dikirim klan Wui, klan Li, klan Nuan dan klan Shen juga mengalami nasib yang sama. Padahal mereka berempat sudah berada di alam mulia. Bahkan tetua yang memimpin utusan itu sudah berada di alam mulia tingkat 2. Sayangnya, orang yang melakukan ini sepertinya tahu jika orang-orang kita selalu meninggalkan batu jiwa setiap kali meninggalkan klan sehingga dia membunuh mereka dan menghancurkan sekaligus jiwa mereka. Hal itu membuat kita kesulitan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Lanjut Patriark klan Wui. Setelah terdiam sesaat dia kembali melanjutkan kalimatnya. Aku mengundang semua patriark yang terhormat hari ini bukan untuk meratapi 7 orang itu. Tapi aku ingin menawarkan pada kalian untuk semua kekuatan mengirim orang ke dunia luar mencari pelakunya sekaligus mencari perubahan apa yang sebenarnya terjadi, kata Wui Kuon. Tidak bisa, aku menolak untuk terlibat dalam masalah ini. Bagaimana mungkin kalian berpikir untuk kembali menjarah sumber daya di dunia luar setelah leluhur-leluhur kita sudah memindahkan beberapa inti dunia bawah ke dalam kawasan kekuasaan klan tersembunyi, kata Patriark klan Sun, Sun Long dengan wajah serius.
6 patriark dari klan dengan kekuatan yang sama dengan klan Sun menyipit mendengar penolakan dari Sun Long. Sebelumnya, Patriark Wui Kuon mengusulkan untuk mengirim kekuatan penuh menuju dunia luar untuk mencari pihak yang sudah membunuh 7 utusan mereka. Namun di ujung kalimatnya, dia juga mengusulkan agar pergerakan ini tidak sia-sia hanya sekadar mencari pembunuh 7 utusan itu. Namun sekaligus mengulang apa yang pernah leluhur mereka lakukan ribuan tahun silam saat memindahkan inti dunia bawah di beberapa benua ke wilayah kekuasaan klan tersembunyi. Patriark Sun, aku tidak akan memaksamu untuk menyetujui usulan ini. Kamu memiliki hak, tapi semuanya tidak tergantung dari penolakanmu. Kita akan tetap berdasarkan suara dominan dari para patriark, kata Wui Kuon dengan senyuman mencibir dari bibirnya. Patriark Sun hanya bisa mendengus mendengarnya. Dia tidak pernah menyangka jika pertemuan ini akan berujung pada penarikan dukungan untuk usulan konyol klan Wui. Meski klan Sun juga butuh sumber daya tambahan untuk memperkuat anggota klannya, namun Patriark Sun merasa apa yang sedang diusulkan oleh Patriark klan Wui sudah berlebihan. Inti dunia bawah serta beberapa inti benua sudah dipindahkan ke dalam kawasan ini membuat energi di dunia luar jauh menipis dari zaman dulu. Sekarang, orang-orang ini ingin kembali merampok dunia luar untuk mencari sumber daya yang akan bermanfaat untuk mereka. Bukankah itu namanya serakah? Patriark Sun menatap ke arah Patriark kelompok 21 dengan tatapan tajam. Aku tahu kalian semua membutuhkan sumber daya untuk peningkatan anggota klan kalian. Tapi coba pikirkan ulang, bagaimana dunia luar akan berkembang saat kalian merampas semua sumber daya yang ada di dunia luar. Kita sudah menikmati energi yang jauh lebih tebal dari mereka dengan terpusatnya inti dunia bawah di dalam kawasan ini. Mereka adalah pertahanan pertama dunia bawah. Ketika tidak ada lagi kultivator yang mumpuni di luar sana, maka pertahanan dunia bawah atas invasi orang-orang dan makhluk dari dunia lain akan sangat rentang. Bahkan dari kelompok kecil dari dunia lain pun akan mudah mengobrak-abrik tatanan dunia bawah. Pada akhirnya, target orang-orang itu akan beralih ke kawasan ini. Bersambung, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya tetua. Terima kasih. Semoga kalian semua selalu sehat dan bahagia.